Ya. Oke. Konon Syiah itu mengkafirkan sahabat. Syiah kan tidak pernah begitu. Wow, Syiah tidak pernah mengkafirkan sahabat. Yang benar aja nih. Karena di sosial media itu, di YouTube guys ya, banyak sekali video-video orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat. Ini videonya. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Ini aku akan mereaction sebuah video ketika salah seorang pemuka agama Syiah yang ada di Indonesia diwawancarai oleh seorang reporter dari TV One. Sebenarnya ini video lama guys ya, dan sudah dibahas juga di channel-channel YouTube lainnya seperti channel Anti Majos dan juga channel YouTube lainnya yang biasanya membahas tentang Syiah. Tapi karena ini penting sekali, kebutuhan untuk edukasi, dan barangkali teman-teman di sini ada yang masih belum lihat video tersebut. Oke, kita sama-sama menonton di sini guys ya. Dan sekaligus nanti saya akan komentari pernyataan-pernyataan dari pemuka agama Syiah yang ada di Indonesia yang diucapkan kepada reporter tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Syiah itu menganut yang namanya taqiyah guys ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang-orang Syiah itu memang harus hati-hati. Dan apakah video yang akan kita reaction ini ada unsur taqiyahnya dari pemuka agama Syiah yang diwawancarai oleh reporter TV One? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama ya. Oke, seperti biasa kalau kontennya reaction pakai headset biar jelas kedengaran suaranya, dan videonya ini cukup panjang jadi saya akan skip beberapa ini ya. Kalau kalian mau nonton sampai fullnya atau menonton fullnya bisa langsung aja ke channelnya TV One. Oke, langsung aja kita mulai simak videonya guys ya. 1, 2, 3. Saya harus tanya ini karena pasti ingin tahu juga ya backgroundnya pemirsa ini terhadap Ustadz. Dari awal sejak lahir sudah menjadi komunitas Syiah atau pengikut dan pencinta Syiah, atau sebenarnya awalnya bukan? Saya sebetulnya lahir bukan Syiah, ya, karena jadi tadinya Ustadz Sunni. Saya Sunni, tetapi dari segi misalnya emosionalnya dengan Ahlul Bait, kemudian seperti keterikatan historis lah dengan Ahlul Bait itu saya tidak merasakan ada perbedaan. Oke, dari sini sudah mau menggiringkan percakapan bahwa Sunni dengan Syiah itu sama aja ya. Kita bisa dengar tadi bahwa dia mengaku sebelumnya dia Sunni lalu masuk ke dalam ajaran Syiah, tetapi dia merasakan sama aja, tidak ada bedanya, padahal beda banget guys ya. Saya sudah sering bahas di channel ini. Ya, apakah ini bagian dari taqiyah? Silahkan kalian tulis di kolom komentar dan kita akan lanjutkan lagi videonya. Dengan saat saya kemudian lebih memilih untuk menjadi orang Syiah. Ustadz, yang mungkin ingin fakta tanyakan dan klarifikasi ke Ustadz, sebenarnya kalau Ustadz bisa menyebut juga atau mungkin mendefinisikan Syiah, itu ada di dalam kategori apa? Sebetulnya Syiah itu kan sebuah madhab. Oke, lagi-lagi mengatakan mazhab ya. Ini yang sering kali diucapkan bahwa perbedaan Syiah dengan Sunni adalah mazhab. Ini adalah salah satu pintu jebakan orang-orang Syiah guys ya. Mengajak orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Syiah ya. Mengatakan bahwa hanya beda mazhab. Tapi perbedaannya yang sebenarnya bukan beda mazhab, tapi sudah berbeda akidah, keyakinan guys. Oke, kita lanjut lagi menonton videonya. Seperti madhab-madhab Islam yang ada di mana-mana. Ya. Di Indonesia ini memang mayoritasnya madhab Syafi'i. Ya. Tapi madhab Syiah ada, tidak seberapa di Indonesia. Tetapi madhab Syiah di Indonesia ini lebih banyak dari madhab Sunni Hanafi yang ada di Indonesia. Jadi memang madhab Syiah di Indonesia ini punya komunitas yang saya pikir tidak kurang daripada 2-3 juta orang di Indonesia. 2-3 juta orang. Apakah benar itu? Ya, kita lanjutkan lagi aja. Ini kan kita mau tahu bagaimana sih sebenarnya fakta Syiah di Indonesia. Ya. Perbedaan Syiah di Indonesia dengan di Iran misalnya, atau di luar negeri yang lain. Itu seperti apa sih, Ustadz? Sebetulnya dari sisi teologi tidak ada berbeda.
perbedaan secara teologi tidak ada dengan Iran. Tidak. Tapi kalau orang Indonesia atau orang awam melihat, dan mudah saja platformnya dari digital gitu Ustaz. Iya. Begitu kita buka Syiah, lalu kemudian yang paling trending dan mudah ditemui adalah mereka yang melakukan aktivitas kedukaan. Iya. Dengan, mohon maaf, mungkin untuk anak yang di bawah usia atau di bawah dewasa itu juga susah untuk melihatnya itu dan melukai diri. Iya. Apakah memang Syiah di Indonesia juga seperti itu? Syiah di Indonesia sama sekali tidak pernah melakukan duka atau acara duka yang sifatnya melukai diri. Sebetulnya di Iran juga yang melakukan pelukaan diri itu sangat-sangat kecil. Wow, jadi orang-orang Iran, ya Syiah Iran itu sedikit yang melakukan ritual melukai diri. Ini katanya pemuka agama Syiah tadi guys ya. Padahal di internet itu, di YouTube khususnya, banyak sekali video-video yang memperlihatkan orang-orang Syiah melakukan ritual melukai diri. Wow, coba kalian simak video berikut ini. Oke, kita lanjutkan lagi guys yang bereaction videonya. Jadi kalau misalnya kita melihat fatwa-fatwa normatif dari para maroji, mereka melarang dengan tegas, mengatakan bahwa itu hukumnya tidak boleh gitu, bahkan haram hukumnya, itu berdosa gitu, melukai diri. Saya boleh tahu dari mungkin pengalaman Ustaz sendiri, sebenarnya ajaran apa sih yang paling digarisbawahi merupakan sebuah kesesatan atau penyimpangan di Syiah? Ada satu atau dua masalah yang sering kali dijadikan sebagai poin untuk menyerang Syiah. Ya. Konon Syiah itu mengkafirkan sahabat. Syiah kan tidak pernah begitu. Wow, Syiah tidak pernah mengkafirkan sahabat. Yang benar aja nih, karena di sosial media itu, di YouTube guys ya, banyak sekali video-video orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat. Ini videonya. عائشة مؤمنة أم كافرة؟ أم المؤمنين أم أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. Oke, kita lanjutkan lagi menonton videonya guys, mereaction videonya. Tapi memang Syiah meletakkan sahabat tidaklah seperti Ahlus Sunnah meletakkan sahabat. Yang sensitif satu lagi itu adalah masalah mut'ah. Nah, Syiah memang menghalalkan mut'ah, tetapi halalnya mut'ah yang Syiah katakan itu adalah hukum yang memang sejak dahulu Nabi Muhammad pernah halalkan. Mut'ah itu adalah kawin sementara. Jadi ada dua jenis marriage. Ada yang namanya permanent marriage, ada satu lagi temporary marriage. Nah, permanent marriage itu ya pernikahan seperti yang kita kenal lah. Nah, temporary marriage itu namanya adalah mut'ah. Nah, mut'ah itu berarti dia nikah, hanya saja waktunya terbatas. Dikompromikan antara kedua belah pihak, laki dan perempuan. Nah, jelas sekali ya bahwa nikah mut'ah itu adalah sama aja seperti kawin kontrak karena ada waktu yang membatasinya. Dan di Syiah
hal tersebut dihalalkan guys ya. Karena berdasarkan bahwa Rasulullah dulunya pernah menghalalkan. Iya memang pernah, tapi pada akhirnya juga diharamkan guys ya. Ini penjelasan seperti ini sudah banyak sekali di sosial media, teman-teman bisa simak guys ya. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa nikah mut'ah itu haram, ada yang jalur nasabnya itu dari ahlul bait guys ya. Tapi orang-orang Syiah malah tidak menggunakan dalil itu untuk mengharamkan nikah mut'ah, melainkan malah menghalalkannya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Itu namanya mut'ah. Dengan syarat di kacamata Syiah. Ya artinya mut'ah itu sebuah Tanpa syarat. Tanpa syarat maksudnya Bisa mut'ah. Ya dia harus dia harus memenuhi semua persyaratan dalam hukum nikah permanen. Nah, dari sini sudah mulai bingung menjawab persyaratan nikah mut'ah guys. Wow, kita lanjutkan lagi. Perbedaan antara harus menikah permanen dan sementara? Begini, biasanya saya tidak bisa mulai bingung memberikan satu contoh yang semua orang suka dengannya ya. Tapi saya pikir ini adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua orang. Dan itu terjadi bahkan di zaman Nabi. Sunni mengatakan diharamkan kembali oleh Rasulullah, tapi Syiah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengharamkan itu. Nah, itu menjadi sebuah isu yang sensitif juga untuk memojokkan Syiah. Orang yang meletakkan Syiah sebagai mazhab yang menyimpang, itu tidak punya pegangan yang kuat secara syariat. Artinya dasarnya apa dia mengatakan Syiah itu sesat? Dasarnya apa Syiah itu sesat? Wah, udah terlalu sering saya bahas di channel ini guys ya. Berbeda akidah, akidahnya nggak sama. Akidah itu bukan sekedar halal haram. Kalau akidah ketuhanan salah, itu sudah kufur, itu sudah masuk ke ranah kafir. Ini bukan saya yang mengkafirkan, tapi memang syariat di dalam ajaran agama Islam ya begitu. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk kepada ranah kafir. Nah, orang-orang Syiah ini mereka mengagungkan ahlul bait, tetapi ranah pengagungan mereka sudah melampaui batas karena mereka menuhankan ahlul bait. Video-video orang Syiah yang menuhankan ahlul bait sudah banyak saya upload di channel ini. Oke, kalau kalian mau lihat bisa saya letakkan aja linknya di deskripsi. Intinya sekarang ini ya hati-hati aja guys ya, karena memang kejahatan di masa sekarang ini dikemas sedemikian rupa, jadi seolah-olah terlihat baik, sebenarnya itu buruk guys. Apalagi memilih seorang dai di sosial media untuk sebuah panutan itu harus hati-hati juga guys. Lihat berdasarkan sunnah atau tidak, berdasarkan Al-Quran dan hadis atau tidak. Kalau di luar dari itu ya coba pertimbangkan lagi. Dan kalau di luar Al-Quran dan hadis semestinya nggak usah ragu untuk ditinggalkan, karena Rasulullah kan sudah bersabda, aku tinggalkan kalian dua perkara yang mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian akan selamat dunia akhirat dan tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Oh, lupa pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.